Hai guys, jangan lupa ya untuk like video ini dan juga komen, dan yang lebih utama lagi adalah subscribe, karena subscribe itu gratis. Hello guys, welcome back to my channel Berita Tebir. Kali ini ada berita dari artis papan atas nih guys, Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani akhir-akhir kemarin tuh dia nyumbang ke orang-orang yang kurang mampu di situasi seperti ini. Banyak kayak ojek online, terus supir-supir kendaraan umum yang nggak mampu guys, karena sepi orderan, sepi penumpang, dan dia tuh nyumbang di jalanan gitu. Niatnya tuh berbagi, tapi rumahnya disambangi orang minta sumbangan nih guys, dan Nikita Mirzani ngamuk. Nikita Mirzani tampak tak bisa menutupi kemarahannya nih guys. Jadi dia ngomel-ngomel nih saat sejumlah orang mendatangi kediamannya untuk meminta sumbangan. Saking kesalnya nih dengan orang-orang tersebut, Nikita sampai mengunggah video berisi peringatan nih guys. Kita lihat videonya guys, check it out. Astagfirullahaladzim, ini orang-orang pada kenapa sih ke kantor gue sampai banyak banget gini tiap hari. Please dong kalian, kalau mau minta duit jangan sama gue nolong itu kalau gue mau nolong. Ya Allah, Pak RT tolong dengerin pada semua orang ya yang nggak punya uang atau nggak punya kerjaan ya. Lama-lama gue emosi, nggak usah pada ke kantor gue di sini ya. Di sini bukan tempat kalian untuk minta duit. Kalaupun gue mau kasih uang, itu dari hati gue sendiri, karena gue mau bantu. Bukan kalian berbondong-bondong ke sini ngantri sampai 30 orang lebih. Sinting! Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya ke sini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, keluh kesah sampai nangis. Saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam, bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Paham ya? Sampai kalian datang lagi ke rumah Videonya saya, rada delay nih. polisi. Ada urusan. Videonya rada delay nih guys. Jadi muka sama suara yang kurang pas gitu. Jadi ini apa ya? Mungkin di pandangan mereka minta nih sama Nikita Mirzani nih karena kemarin dia habis ngasih, mungkin gitu kali kan. Tapi kan ya nggak gitu juga kali ya kan. Kalau emang dia niatnya lagi mau ngasih ya ngasih pada hari itu. Tapi kan kalau dia lagi kerja terus banyak datang orang sumbangan, terus orang semua datang ke rumah dia kan, maksudnya apa gitu. Kasihan juga sebenarnya guys. Kalau kalian usaha dulu lah yang penting. Kalau emang misalkan pada hari ini rezekinya lagi susah, ya semua juga lagi susah dengan keadaan seperti ini. Maksudnya juga bukan emang kalian doang gitu, tapi banyak yang lain juga dalam situasi virus corona ini banyak yang susah. Tapi akhir kemarin itu Nikita Mirzani tuh berbagi nih guys. Kita lihat nih guys vlognya Nikita Mirzani. Nah ini dia nih. Jadi dia untuk membantu mereka. Jadi dia di videonya itu di YouTube channelnya nih. Nah ini dia. Biasanya Dapat berapa duit? ribuan, berarti kali 10.000. 100.000. Jadi dapatnya 10 kali 10.000, jadi 100.000. Ya kan itu bayar berapa? 168. Mas bapaknya suruh hitung sendiri. Ini Pak, ini yang tadi bayar. Ini masuk Pak, masih jangan ragu-ragu Pak. Ini tadi bayarnya, dikasihnya. Tunggu aja sama Pak. Lebihnya buat Bapak, rezeki. Nah itu dia guys, itu salah satu videonya ya.
Jadi itu salah satu videonya, jangan lama-lama lo, ntar kayak akan lihat Nikita Mirzani. Itu salah satu videonya. Jadi itu dia ngebagiin sedekah lah ibaratnya buat orang-orang yang di jalan gitu, kayak ojol-ojol kayak tadi kan. Nah terus banyak yang ke rumah dia nih, kan kasihan banget ya, diteror gitu jadinya anjir. Nah itu berita pertama nih guys. Berita kedua nih guys. Jadi berita kedua nih ada rencana dari pemerintah, yaitu Menkumham rencana bebaskan napi termasuk napi koruptor nih karena corona. Alasan utamanya lapas yang berlebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semuanya. Secara prinsip alasan ini sangat bisa diterima. Ya bisa diterima karena kalau lapas desek-desekan itu bakal tertular satu sama lain. Kondisi lapas kita memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang bahkan tidur bergantian. Iya kalau lapas-lapas penjara bukan korupsi ini beda lapasnya. Tapi alasan ini menjadi mengada-ngada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Jadi emang sel koruptor doang guys yang beda dengan tahanan lain. Di lapas Sukamiskin misalnya satu napi satu kamar. Jadi itu nggak ada des-deskan kalau napi koruptor. Jadi itu dia punya ruangan masing-masing. Cuman bedanya dia tuh ya di penjara di situ doang, diem di situ doang. Lengkap dengan fasilitas pula, alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona nih guys. Para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dengan alat khusus di dalam sel eksklusif mereka. Nih kata fakta.indo ya, bukan kata gue bacain captionnya doang nih guys. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, napi korupsi jumlahnya 4.500, jadi sekitar 1,8% dari total napi keseluruhan nih guys. 1,8% dari napi keseluruhan. Dan di sini gue lihat videonya Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana, dia dibilang di YouTube channelnya di narasi timnya ya mungkin ya, dan YouTube channelnya Mbak Nana dibilang kayak gini guys. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berencana membebaskan napi koruptor karena corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Menurut hitung-hitungan Yasona, minimal 30.000 napi akan bebas. Itu belum termasuk napi koruptor yang akan mendapatkan berkah pembebasan juga. Yasona bahkan akan merevisi PP untuk meloloskan 300-an napi koruptor yang usianya di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Mari kita bedah. Oke, secara prinsip alasan ini bisa diterima, masuk akal, dan memang ini praktek yang juga sudah dilakukan di negara-negara lain dalam merespon pandemik ini. Ya, lapas kita kelebihan kapasitas luar biasa, tidak main-main, bahkan ada lapas yang over kapasitas sampai 700%. Secara umum, kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu sekitar 130.000 orang, sementara jumlah real penghuninya hampir 270.000 napi. Beberapa kali saya melihat langsung kondisi lapas kita, memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidurnya pun harus bergantian. Assalamualaikum. Nah ini nih Mbak Nana langsung nih narasi TV nih. Cobalah di sini. Ya, berapa orang ini pasang kamar, Pak? 37 orang. Kondisi ini jauh dari ideal dan alasan kesehatan mencegah penyebaran corona menjadi valid. Khusus apalagi untuk napi dengan tingkat resiko besar memiliki sakit bawaan dan usia lanjut. Demi alasan kemanusiaan, pembebasan mereka dengan syarat-syarat tertentu sangat bisa diterima. Tapi alasan ini menjadi mengada-ngada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi napi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar, lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas dengan water heater di kamar mandi pribadi dan olahraga di dalam sel eksklusif mereka. Dan kondisi ini bukan hanya di lapas Sukamiskin. Sebutlah di lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Sel napi koruptor di sana jauh lebih nyaman. Menteri Yasona sendiri yang mengakui kebijakan umumnya di seluruh Indonesia, sel napi koruptor dipisahkan dengan napi umum. Jadi rata-rata mereka mendapatkan tempat tidur masing-masing dan juga ruangan sel yang masih memadai dibandingkan dengan napi lain. Sekarang mari melihat angka. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, yang napi koruptor jumlahnya sekitar 4.500-an. Berarti itu sekitar 1,8% dari total napi. Jadi pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di lapas
menjadi tidak relevan karena angkanya sangat kecil dibandingkan dengan napi kejahatan lain, hanya 1,8%. Menjadi wajar kalau kemudian sejumlah aktivis pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundang-undangan. Catatan ICW misalnya, selama 2015 hingga 2019, Menteri Yasona sudah 4 kali mengatakan mau merevisi PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor ini sekedar memanfaatkan isu COVID-19 untuk memuluskan keinginan lama, mempermudah remisi bagi koruptor. Jadi, Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik. Narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan harus tidurnya bergantian. Oh ya sekalian, kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setia Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin. Lagi di sel nonton Netflix atau lagi pelesiran makan di warung Padang ya? Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berencana membebaskan good job, kerja bagus. Jadi tuh emang dia nih satu jurnalis yang hebat sih kalau gue bilang. Emang hebat sih Manana, anjir. Pokoknya dia tuh hebat dah. Gue nggak bisa berkata-kata gitu kalau dia udah ngomong. Jadi ini pendapat Manana ya, bukan pendapat dari Berita Tebir. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian pasti bisa paham sendiri. Oke guys, jadi itu aja Berita Tebir kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, klik like. Dan buat kalian yang mau komen di bawah, komen aja guys, sampahin aja nggak apa-apa Berita Tebir mah. Dan jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Oke guys, see you next time, bye bye.